Allahu Akbar, bener-bener. Bagilah lempar air di laut sini buat beli rokok. Iya, Jadi ngawur gitu. jadi Ngawur. Pak Mister Ji sepakat Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Mister Ji, tapi yang dapat mengajukan permohonan itu kan memang sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP itu adalah tersangka ataupun terdakwa, ya kan, ya, termaktub di situ kita sama-sama ketahui bahwa penangguhan penahan itu kan hak konstitusional setiap warga negara, karena iya, terdakwa itu kan eh, apa namanya, tergantung pasal 25 KUHP, ya kan, yang dibenarkan oleh pengadilan, terus misalkan meyakinkan nggak jaminannya kan gitu. Tapi sebetulnya masalah penangguhan penahanan itu tidak tidak mengikat kepada oh ini ancamannya teroris, ancamannya ini kan gitu. Saya pernah mengalami perkara itu ancamannya di atas 10 tahun, Pak, tapi dikabulkan. Nah, dikabulkan penangguhan penahanan itu karena saya menemukan apa yang sering disampaikan oleh Pak Yamin tuh di dalam komal-komalnya. Dakwaan abskuribal dan memang itu fakta bahwa hakim punya keyakinan orang ini tidak bersalah kan gitu. Nah, jadi masalah penangguhan penahanan itu tergantung kewenangan. Kalau misalkan di kepolisian kan kepala kepolisiannya, kepala kejaksaannya atau ketua majelisnya. Jadi tidak bisa kalau misalkan suatu saat Nikita Mirjani dilakukan penangguhan penahanan dan mungkin juga di situ dikabulkan, sah-sah saja karena yang berhak itu bukan bukan netizen, bukan siapapun, tapi majelis. Tetapi syarat-syarat normatif dalam penangguhan penahanan itu diatur oleh undang-undang gitu kan. Apakah orang ini tidak akan melakukan hal yang sama? Apakah orang ini tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau misalkan merugikan pihak pelapor, kan banyak di situ. Ya, cuman kalau harusnya saya lihat cuma dua perspektif aja, Mister Ji. Perspektif yang pertama, ketika hakim menolak, berarti kan ini kelihatannya sudah masuk unsur dan memang ancamannya di atas 9 tahun. Tapi kalau hakim ternyata mengabulkan, itu hati nurani hakim, contoh misalkan kan kita normatif di sini, mungkin adanya dakwaan-dakwaan yang memang tidak akan terbukti dan tidak akan dia terima kan gitu. Itu kan sah-sah saja. Kalau saya sih menanggapinya secara netralitas saja ya. Jadi jangan bilang saya ini pro sini pro sana, enggak. Saya bilang dari kemarin saya udah sering ngomong sama temen-temen, saya sama Nikita Mirjani nggak ngepen, saya bilang Amer aja saya nggak ngepen gitu loh. Saya cuman kritis dalam penegakan hukum aja dan pembelajaran buat saya belajar sama Pak Dokter Host kan gitu, biar lebih biar lebih profesional dan pintar. Begitu Kak Fitri, lanjut silakan. Betul, betul. Saya setuju nih dengan RD Law. Memang kita nggak boleh nggak netral ya. Dalam hal ini kan kita Komal ini untuk edukasi. Ya kalau yang benar dibenerin, kalau yang salah ya dilurusin, gitu aja. Saya pun sepakat, nggak perlu juga dialog kita ini, diskusi kita ini juga untuk memojokkan terdakwa. Tapi kan kita itu membahas, membicarakan fakta-fakta persidangan yang sudah berjalan gitu kan. Oh ternyata gini, pendapat dari host gini ya. Saya aja sekarang gara-gara ikut Komal ini jadi banyak tahu. Biasanya kan saya nggak mau memperhatikan ya. Oh dari kesaksian ini karena saya sudah tahu sebenarnya itu tuh seperti apa. Dan saya melihat ya, mohon maaf ya, hukum di kita itu kan ya sudahlah gitu. Tapi dengan adanya Komal itu tuh, Komal ini lebih lebih ke apa ya, netizen yang tersesat itu harus pinter, belajar pinter. Contohnya gini nih, tentang apa, penangguhan penahanan. Mungkin kalau nggak ada Komal-Komal ini, mereka mah masih halu aja sampai nanti akhirnya hari Kamis ada sidang lagi, ternyata masih diborgol, baru tuh cengang gitu kan. Atau nanti tiba-tiba nih idolanya nggak bisa lagi ke pengadilan, harus sidang online, marah lagi nanti pasti. Ada aja kesalahan. Ya, kalau udah, saya tuh udah, aduh udahlah Mister Z ya, saya tuh kasihan, tapi ini juga pendukungnya seperti ini. Disayangkan sih. Disayangkan kenapa iya, iya. Jadi tapi memang beda. oke. Ya, ya Mbak, Terdakwa ini ya Mbak. tuh eh,
malah apa ya, membuat terdakwa ini semakin kelihatan kecil gitu aja ya. Mohon maaf ya. Kenapa masih semakin terlihat kecil gitu kok di dalam terdakwa ini lagi berusaha untuk meraih kebebasannya, berusaha untuk membenarkan perbuatannya, pendukungnya ini nggak ada yang mendukung itu. Yang ada itu cuman berita-berita hore-hore yang nggak bermutu gitu. Jadi saya melihat terdakwa ini yang tadinya katanya powerful ini kecil banget sekarang ini. Jadi kecil banget Tapi host pendapat saya. saya itu salah satu pemerhati Kapitri. Setiap Kapitri bikin PT saya dengarkan kan gitu. Nah, terbesit pertanyaan, kaget juga apa yang diposting hari ini apa kemarinnya sama Kapitri bahwa kalau seandainya memang 20 miliar itu nggak tahu sih Sarno itu siapa, saya nggak ngerti yang dibilangin Kapitri. Kalau memang Ada. benar Sarno itu Nggak usah tahu kan? mendapatkan, ya Ah, saya nggak mau tahu lah karena saya mm-mm. nggak terlibat di situ. Saya cuma mau mengkritisi begini. Kalau seandainya Sarno itu adalah orang yang memang lebih dulu menerima gratifikasi atau apapun itulah ceritanya kan gitu. Berarti kan bukan NM yang diperkarakan hukum kan begitu. Nah, Bukan eh, salah. Si Sarno coba itu gimana luruskan? bukan. Jadi si Sarno ini adalah orang yang berusaha juga meminta gitu. Bukan. Oh iya iya, iya maksud saya kan kalau yang Hmm. meminta lebih dulu diberikan dia yang bermasalah hukum sebelum NM kan begitu. Loh, NM duluan yang meminta. Oh, NM duluan yang NM meminta. dulu baru Sarno gitu loh, Mister Iya, iya. Herdi. oh. Berarti kalau Masalahnya dua-duanya kalau dua-duanya NM tuh udah terbukti. terima, si Sarno ini belum gitu loh. Oh iya Tuh. iya iya iya. Mm-mm. Sama kayak ini, hampir sama kayak Melvina kemarin. Sebenarnya NM itu nggak minta tuh cuman ke Dokter Reza doang. Tapi masalahnya waktu ke Melvina itu belum dikasih gitu loh si uangnya. Padahal sama-sama minta juga gitu loh, Mister. Tuh. Apa? Bang Erdi. Iya, tapi Makanya kan kenapa si Melvina? dibantah di persidangan itu bahwa NM dikasih 2 miliar dia kan nggak pernah menerima kan dari Melvina kan diiyakan juga kan sepakat kan. Emang Iya, belum karena pernah, memang mintanya kan tidak 15 terjadi. M. Nggak mau dia dikasih 3M, nggak mau, dikasih Nolak. sebenarnya kan nolak pokoknya 3M nggak mau. diminta Bang, tapi dia nggak mau, ditolaknya. Sampai disuruh jual mobil Ferrari itu. Awalnya 3M Sama suruh dimintanya. dicicil aja katanya. Ah, ah. Suruh dicicil aja katanya kalau nggak punya 15 M, cicil aja atau Nih, enggak jual Ferrarinya. ya Tapi kan itu tapi dia bahasa. bilang di media katanya dia ditawarin 3M tapi dia nolak dan 15M itu Dia itu sarkas. benar. Itu benar. Dengerin, Iya dengerin, dengerin. betul. Karena maunya 15 M. Iya. Makanya 3M-nya Belajar. ditolak gitu loh, Mister. Ya, ya. Semua kamu panggil Mister. Yang Mister tuh saya. Ya maksudnya Tadi, Bang Erdi, Bang Erdi. Sok saya oke. ganti Jadi RD lah biar bilang Mister juga ke saya. Tapi jadi di sini jadi di bukan sini nolak dikasih uangnya, tapi nominalnya tuh nggak sesuai enggak sama yang dia mau gitu loh, iya. Bang Erdi. Dengerin, dengerin. Jadi bukan menolak karena 3 miliar, bukan menolak karena 2 miliar. Karena tujuannya awalnya 15, dengan dengan 2 atau 3 itu belum sesuai. Jadi bukan Ya, menolak 2 miliar. nggak sesuai sama yang dia mau Kita gitu belum loh. sesuai. Karena itu kan 15 M. Kita sama aja kita kalau jual apa itu apa minta apa kalau ya semua tahu lah. Ditawar kalau rendah itu belum mencapai ya nggak usah bawa aja itu uang gitu. Intinya bukan menolak uangnya, tapi karena belum Belum mencapai Nggak nilai. sepakat, belum sesuai. Enggak mencapai apa yang sesuai. dia mau. Iya. Ya, Oke, saya bahas lain lagi nih ya. Hmm. Pada sidang kemarin, mungkin teman-teman tadi sudah disinggung sama Bang RD bahwa ada keinginan nih kita. Aku sebenarnya nggak tahu kenapa pertanyaannya ke situ arahnya. Padahal itu logikanya, mohon maaf ya, logikanya pertanyaan itu disampaikan sama kuasa hukum terkait dengan eh, justice kolaborator. Nah, dengan diucapkannya itu sampai panjang itu, sampai menyebut
menyebut kalau hukumannya katanya dikurangi, katanya kalau sudah hukumannya bisa mengurangi hukuman dan sebagainya gitu ya. Itu kok saya menebak ya, maaf ya, menebak bahwa ada keinginan sebenarnya. Keinginan sebagai dia menjadi justice kolaborator. Tapi pertanyaannya, justice kolaborator mau mengungkap kasusnya siapa? Coba mungkin Bang RD bisa ini, karena justice kolaborator itu kan ber Baik. apa namanya berjuang ya, bergabung untuk mengungkap perkara yang ini. Nah, kira-kira ini mengungkap perkara siapa ya, Bang RD mungkin tahu Coba ya. coba kita uji syarat ketujuh menjadi seorang justice collaborator. Mungkin ahli kemarin Nah, menjelaskannya kurang kurang spesifik ya. Coba saya jelaskan teman-teman. ya, Oke. eh tapi saya mau membahas tentang justice collaborator dulu ya kan. Peran dan hmm, keistimewaan justice collaborator itu apa sih gitu kan. Seorang justice collaborator itu apa namanya juga harus mendapatkan perlindungan hukum, keringanan hukuman, penanganan khusus, terutama dukungan pengadilan. Oke, kita bahas yang 7 parameternya. Apa namanya? Kesediaan mengembalikan aset. Nah, oke. Contreng ya, berarti ada kesediaan dari terdakwa untuk kembalikan aset hasil yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Oke, contreng, checklist satu, oke, memenuhi syarat. Dia Ini mau memang objektif. itu. Heeh. Terus, Oke, terus yang kedua, adanya ancaman. Adanya ancaman nyata atau kekhawatiran akan tekanan fisik atau psikis terhadap hmm, terdakwa, keluarga, atau jika kejahatannya diungkap. Nah, ini saya masih masih 50-50. Terus pengungkapan kejahatan yang lebih luas. Misalkan Nikmir di sini memberikan suatu informasi yang membantu membongkar kejahatan menjadi lebih luas, termasuk mengungkap pelaku-pelaku lain yang terlibat, ya kan? Nah, itu kan memang misinya dia ke sana, checklist. Terus keterangannya harus signifikan, teman-teman. Jadi NM harus memberikan keterangan yang signifikan, relevan, terang benderangnya suatu peristiwa hukum untuk membantu penegak hukum mengungkap tindak pidana yang serius dan terorganisir. PP karena belum ada welcome dari pengadilannya. Terus syarat yang paling penting itu absolut yang dikatakan tentang justice collaborator itu adalah bukan pelaku utama. Jadi terdakwa itu bukan merupakan pelaku utama dan dari kejahatan yang sedang diungkap. Kalau misalkan memang dia pelaku utama, itu tidak bisa masuk kategori karena satupun nggak masuk unsur gugur jadi justice collaboratornya. Terus yang berikutnya mengakui ya kan terdakwa harus mengakui kejahatan yang dilakukannya dengan sebenar-benarnya dengan tulus diungkapkan di persidangan dengan parameter catatan panitera dan majelis bahwa oh iya benar bahwa pengakuan itu tulus ya kan. Nah, jadi kalau menurut saya silahkan dikaji aja teman-teman apakah dia pelaku utama atau mengakui perbuatannya salah satu pelaku kejahatan memang terdakwa itu harus karena justice collaborator itu adanya tidak terdakwa ya. Terus keterangan-keterangan yang disampaikan itu sudah puas yang didengar oleh majelis ya kan. Nah, yang terpenting itu mungkin masuk kategorinya yang disampaikan oleh pihak NM itu karena keterangan yang akan diberikan oleh Nikita Mirjani akan membongkar kejahatan-kejahatan yang lebih luas termasuk pengungkapan pelaku lain yang terlibat, terus kejahatan terorganisir dan sebagainya. Cuman silakan saya nggak mau menyampaikan masuk kategori syarat menjadi just collaborator atau tidak. Tapi yang jelas jika salah satu pelaku tindak pidana mengakui perbuatannya bahwa dia bukan pelaku utama dan bersedia memberikan. Jadi dari 7 poin itu apakah dia pelaku utama atau bukan? Kan kita juga bisa melihat kalau misalkan ada pelaku utama atau aktor intelektual di belakang Grand Design ini, ya mungkin orangnya harus membaca lagi proses hukum dari kepolisian sampai menjadi terdakwa. Begitu Host keterangannya dari saya, Host. iya, iya, iya.
Mister Saya Gini, nggak lihat. Iya, iya, ya Bu. iya, apa ini di luar dari kasus-kasus yang terjadi ya. Kasus ini udah terblow up, media udah tahu bagaimana perjalanan persidangan. PR buat negara di kasus ini itu harus memperbanyak guru deh. Guru itu harus diperbanyak karena banyak yang masih berpikir itu ya ternak-ternaknya mereka ini loh, Mister. Kayak kenapa nggak bisa? Ini udah jelas loh. Yang dibuka handphone ya handphonenya mereka. Yang tertulis di situ ya pembicaraannya mereka. Tapi kok masih denial gitu loh. Oke, sudah Bu. Kayak harus memperbanyak guru agar pendidikan ini lebih bagus gitu loh, Mister. Iya Bu, sudah banyak sebenarnya guru tapi gajinya Makanya Bu, belum cukup Bu. Mr. Ji, makanya Sudah Bu, Bu. Bang Erdelo, secara hukum saya itu pembela Nikita Mirjani gitu loh. Tapi saya nggak mau dibilangin bodoh sesuai yang disampaikan terang tuh. Ini pendukungnya Nikita Mirjani bodoh-bodoh. Saya nggak mau dikatain bodoh. Makanya saya mengajak teman-teman untuk mengikuti saya agar Biar menjadi pendukung itu pinter, yang nggak ya. bodoh gitu Nah, loh. Itu itu nah, itu posisi saya di sini. Makanya saya paling benci banget bagus. kalau ada orang yang ngomong di belakang saya, Erdelo di sini ngomongnya gini, di situ ngomongnya itu. Saya nggak peduli dengan kalian. Kalian itu tukang gibah gitu loh. Yang saya sampaikan di sini, coba bertanya kepada saya dalam kalau saya menjadi seorang kuasa hukum dari Nikita Mirjani, tentunya saya mengeluarkan pendapat hukum pingin lebih baik dari kuasa hukumnya yang sekarang. Karena apa? Menjadi uji kompetensi saya sebagai seorang advokat dalam membela klien-klien saya. Tetapi kalau misalkan digiring ke hal misalkan wah sering ribut gontong-gontongan segala macam, nah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, apalagi host sebagai akademik, dan mungkin host nanti kita juga menjawab pertanyaan Bunda tadi. Ini hasil diskusi ini kita harus harus bersurat ke Kominfo ya kan, dan lembaga-lembaga terkait agar bagaimana sih bisa menjaga apa namanya kecerdasan rakyat Indonesia dalam menelaah suatu perkara. Karena gini Kak, perkara ini nggak di kasus NM aja, ketika ada kasus muncul, nah sekarang tradisionalnya adalah semua warga itu ikut nimbrung di sini kan gitu. Jadi malah terbalik, orang yang nggak ngerti hukum menjadi seseorang yang memang kalau belajar hukum boleh-boleh saja kan gitu. Seseorang yang memang membuat suatu statement-statement yang di luar kaidah-kaidah normatif penyampaian dari seorang yang memahami hukum. Nah, maksud saya begini, kita sama-sama menyatukan potensi. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih netizen-netizen ini begini? Saya juga mau menggali ini karena apa? Dari setiap kasus gitu kan. Contoh, saya aja ya. Saya di kasus Pina itu saya dieluk-elukan. Meskipun bahasa saya kurang bagus, tapi di kasus berikutnya saya dijatuhkan kan gitu. Nah, itu tergantung tergantung habit mereka netizen. Nah, di sini perlu nggak peran serta pemerintah Mister Ji dalam dalam mengatur netiquette atau posting atau netiquette cara bertyping atau misalkan cara berkomal, itu sebetulnya harus kerjasama dengan platform. Jadi kalau misalkan ada mereka bikin sebuah perjanjian, kalau ada yang oh ini berita ini hoax langsung aja ban gitu kan, jadi orang itu nggak macam-macam lagi kan gitu. Kalau ini kan bebas, dibiarkan orang berbicara apa aja di sini suka-suka dia kan gitu, karena kebebasan ekspresi itu tetap dibatasi oleh norma begitu ya Mister Ji. Lanjut. Enggak, maksud aku itu Oke. begini loh Bang. Maksud aku itu begini loh. Seperti awal-awal sidang kan Dokter Reza itu diserang, dibilang kenapa lu nggak datang, kenapa lu nggak datang. Itu kan hal sepele yang harusnya mereka itu ngerti gitu loh. Oh bahwa ini tuh datang ada panggilan, ada waktunya. Hal sesepele itu dijadikan menyerang gitu loh. Padahal bisa Itu kan dipelajari sengaja gitu loh aja, maksudnya. Bunda. Sengaja aja itu digoreng-goreng kayak begitu. Biar rame aja. sengaja karena memang NM itu, butuh Tapi insight terus. tapi Butuh Mbak engagement. sebenarnya Mm-mm. banyak loh di antara pendukung-pendukung Nikmir ini yang punya pendidikan yang tinggi, tapi mereka menyesatkan. Berbeda dengan Bang Erdeni saya lihat. Kak Sili itu bukan nggak pintar loh sebenarnya. Tapi terkadang dia bikin narasi dan menggiring opini kepada pendukung. Udah tahu pendukungnya ini rata-rata di bawah rata-rata lah IQ-nya yang kita tahu kan. Jadi langsung dikonsumsi mentah-mentah.
tidak dipidal dulu betul apa enggak yang dibilang Kak Sir ini. Kayak saya seperti itu, walaupun Mister G contohnya nih seorang dosen, tapi saya lihat dulu fakta yang di video yang dibuat Mister G ini benar apa enggak, sumbernya dari mana gitu loh. Kalau mereka tidak berpikir seperti itu, langsung konsumsi Kayaknya tuh yang konsumsi penting rame mentah-mentah. aja gitu, Kak. Sama kayak berita-berita yang berseliweran kan, masyarakat kita ini terlalu gampang mengkonsumsi, tidak lihat dulu sumbernya dari mana, berita ini benar apa enggak, gitu loh. Jadi itu yang harus kita beri edukasi bagi-bagi pendukungnya Nick Bull itu, biar nggak pada bodoh, biar yang hanya di pikirannya tuh bullying, bullying, bullying dan bullying.